Iya, record dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Siti Azraga Bernawalin, Prodi Bisnis Digital dengan NPM 0231210111. Perkenalkan, nama saya Siti Pani Pionita dari Bisnis Digital NPM 0231210110. Perkenalkan, nama saya Mesa Iza Maulana dari Prodi Bisnis Digital NPM 0231211001. Di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dan juga hubungan antara wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Pengertian dari wawasan Nusantara yaitu sebuah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dimulai dari lingkungannya dan mengutamakan persatuan serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankannya, diutamakan untuk memenuhi kesatuan wilayah dan menghargai perbedaan yang ada untuk mencapai tujuan nasional. The next. Di sini yang tujuan. Di sini ada juga tujuan dari wawasan Nusantara. Ada 2 tujuan, yaitu tujuan wawasan Nusantara keluar dan tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Yang kedua, ada tujuan wawasan Nusantara ke dalam, yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa di sedini mungkin. Di next. Di sini ada fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama ada wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua ada wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara ialah pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkungan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan dan mencakup seluruh wilayah dan segenap kekuatan Indonesia. Yang ketiga, ada wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan, yaitu mempunyai cangkupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, ada wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Di next. Di sini ada contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan falsafat Pancasila sebagai pedoman hidup utama dalam membangun visi kehidupan secara nyata. Yang kedua, mewujudkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Yang keempat, ada mewujudkan pembangunan bangsa dengan cara belajar giat dan mengharumkan nama bangsa.
Yang terakhir ada menghargai setiap perbedaan kebudayaan yang ada. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Siti Ajla. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman. Gangguan serta hambatan baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam negeri. Next. Di sini ada ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional, kondisi di mana hal itu menjadi prasyarat utama untuk negara berkembang. Next. Sifat-sifat ketahanan nasional itu ada 5. Yang pertama, mandiri, kedua dinamis, ketiga manunggal, keempat luar, dan terakhir konsultasi dan kerjasama. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maisa. Fungsi ketahanan nasional. Fungsi ketahanan nasional itu adalah tata laku yang bernilai berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara itu terdiri terdiri dari kesejahteraan dan keamanan, lalu ada utuh menyeluruh terpadu, lalu ada kekeluargaan, dan mawas diri. Hubungan antara wawasan Nusantara dan ketahanan nasional itu persatuan dan kesatuan. Wawasan Nusantara merupakan pedoman yang digunakan dalam proses tujuan pembangunan nasional, sementara ketahanan nasional adalah suatu kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional dapat berjalan sukses. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Faktor kuatnya ketahanan nasional. Faktor ketahanan nasional, yang pertama itu ada anggaran pertahanan, jumlah penduduk suatu negara, ancaman konvensional pemerintah, harga alutsista, dan juga yang terakhir ada jumlah personil sistem pertahanan. Jadi kita simpulkan kalau dari jumlah personil sistem pertahanan, kalau jumlahnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita misalkan kayak negara Indonesia itu kan berjuta-juta, ratusan juta ya rakyatnya itu. Kalau jumlah personil pertahanannya itu sedikit atau tidak seimbang untuk melakukan pertahanan yang ada di Indonesia, itu akan jadi faktor kurang kuatnya ketahanan nasional. Lalu dari ancaman konvensional dan pemerintahan. Jadi kalau ada ancaman konvensional maupun pemerintah juga itu termasuk bisa jadi membuat suatu ketahanan nasional itu menjadi berkurang. Ketahanan dapat menghancurkan negara Indonesia maupun dari luar atau maupun dari dalam gitu. Oke. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf tidak ada kesalahan kata atau kurang penjelasannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.